Tinggal 1 jam jumpa Vietnam, 6 kabar gembira tiba-tiba hampiri timnas Indonesia. Namun sebelum kita bahas videonya, subscribe dan like channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap hari. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Halo Timnas Lovers, tinggal menghitung jam Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di laga semifinal leg kedua Piala AFF 2022. Indonesia diharapkan bisa memenangkan pertandingan ini untuk lolos ke partai final dan lebih dekat untuk memboyong medali juara. Untuk informasi, Indonesia belum sekalipun meraih gelar juara Piala AFF di mana prestasi terbaik skuad Garuda dalam turnamen 2 tahunan itu hanya menjadi runner-up yang diraih pada tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Syukurnya jelang pertandingan semifinal leg kedua kontra Vietnam ini, timnas Indonesia diuntungkan 6 kabar gembira sekaligus yang semoga mengantarkan Indonesia pada kemenangan untuk malam ini. Kabar gembira yang pertama, media Vietnam Soha.vn baru saja membuat hitung-hitungan peluang timnas Indonesia lolos ke final lebih mudah ketimbang Vietnam. Satu hal yang perlu dicatat, timnas Vietnam tidak mempunyai banyak keunggulan di leg kedua semifinal Piala AFF 2022. Pasukan Park Hang-seo kalah dari segi fisik di pertemuan pertama dan berlanjut jelang pertandingan kedua. Lanjut Soha. Karena aturan gol tandang, Indonesia benar-benar bisa mengulangi yang mereka lakukan di leg pertama. Timnas Indonesia bisa bermain nyaman dengan bertahan dan mengandalkan serangan balik, tegas Soha. Kabar gembira yang kedua, mental Eropa Jordi Amat siap mengalahkan Vietnam di laga kandang mereka sendiri. Saya percaya dengan tim, dengan penyerang yang kami punya, kata Jordi Amat. Kami datang ke Vietnam mau menang, tegas Jordi. Kabar gembira yang ketiga, Sintayong sudah punya kartu as untuk mengalahkan Vietnam. Kita timnas Indonesia datang untuk menang, kata Sintayong dalam sesi konferensi pers. Memang harus baik hasil dalam pertandingan dan kita pun memang mempersiapkan pertandingan dengan semaksimal mungkin, ucap Sintayong. Kabar gembira keempat, timnas Indonesia punya pemain yang ditakuti Vietnam, yakni Jordi Amat, seperti diakui striker Vietnam Nguyen Tin Linh. Bek tengah timnas Indonesia Jordi Amat pernah bermain di Inggris dan Spanyol. Dia bermain sangat baik, ucap Tin Linh dalam sesi jumpa pers dilansir dari Soha. Kabar gembira yang kelima, Stadion Maidin Hanoi ternyata tidak terlalu buruk seperti yang dibayangkan. Hal itu seperti disampaikan Jordi Amat. Tidak ada masalah dengan lapangan, saya malah mengira kondisinya lebih buruk, ujar Jordi setelah menjalani latihan resmi di Stadion Nasional Maidin. Kabar gembira yang keenam, wasit timnas Indonesia versus Vietnam di semifinal leg kedua dipimpin wasit Jepang Araki Yasuki. Semoga ini menguntungkan mengingat wasit Jepang bisanya lebih tegas, sehingga potensial memberi kartu kuning hingga merah kepada pemain kasar Vietnam, salah satunya Doan Van Hau. Itulah 6 kabar gembira timnas Indonesia jelang menghadapi Vietnam di semifinal leg kedua Piala AFF 2022. Bagaimana menurut kalian?